Kita berbicara secara fakta ya. Jangan bikin narasi sesat. Kita tuh bicara fakta aja. Apalagi yang berbicara sudah keluarga besar. Sudah keluarga besar Denada sendiri. Apalagi yang diragukan. Terkadang makanya kan miris ya kalau ada netizen yang bilang apa narasi yang sesat yang si Reza ini dibilang apa butuh apa pansos apa gimana ya enggak lah ya orang yang sudah berbicara itu keluarganya sendiri nggak mungkin lah ibu kandung saya aja udah tahu itu anaknya Denada dulu ini aja saya berani saya itu masih inget sampai sekarang aja saya sok nyesel kan nggak percaya dengan omongan ibu saya dulu beneran Bang Iya, Zee iya. saya tuh ibu tuh Iya, iya. sampai saya Ya kan marahin kamu ibu nggak saya dulu Ji. percaya. Ya karena saya nggak tahu Denada hamil nggak tahu nikah gitu loh. Tuh, teman-teman. Oke, saya coba mencari yang namanya Denada ya. Saya akan bacakan di sini nanti siapa Denada itu sebenarnya. Oke, nih Denada ini bener apa enggak menurut Anda? Sak wocoke teman-teman tuh, kurang apa aku. Ntar nih, aku tak membesarkan diri. Bagaimana aku membesarkan diri nih? Ntar Bang Masih ya, ini supaya kita tahu ya Bang Masih ya. Baca ini ya. Ini anak saya dapat, ini foto ya, saya dapat dari TikToknya ya, dari TikToknya. Tetapi sebelumnya ada sumber berita yang ini. Sumber berita ini saya sudah bacakan tadi bahwa dia nggak butuh itu harta benda, tidak butuh. Yang dia butuhkan hanyalah pengakuan. Judulnya di atas itu ya. Merasa jadi anak yang dibuang, Reza pertanyakan sikap Denada. Oke. Nah, saya ingin membacakan siapa itu Denada. Oke, saya bacakan dari Wikipedia ya, teman-teman ya. Berdasarkan fakta, data, dan realita. Oke. Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan. Lahir 19 Desember 1978. Adalah penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia. Mulanya ia merupakan penyanyi pop yang mengambil spesialisasi rap. Denada merupakan putri sulung, artinya anak barep ya, dari pasangan penyanyi dan politikus Emilia Contessa dan seorang PNS Pemda DKI Jakarta, Rio Tambunan. Denada awalnya dikenal sebagai penyanyi rap pada awal 90-an. Ia meninggalkan karir sebagai penyanyi rap untuk melanjutkan pendidikannya di Australia. Sekembalinya dari Australia, Denada mencoba kembali ke dunia musik, tetapi berpindah jalur ke aliran dangdut. Lagu-lagu dangdutnya sukses dan Denada bahkan masuk sebagai unggulan dalam beberapa penghargaan musik, diantaranya Anugerah Musik Indonesia dan penghargaan MTV Indonesia tahun 2005. Berarti 2005 itu udah kembali dia. Lanjut. Ini belum masalah pribadi ya. Pada tanggal 15 Februari 2012, Denada menikah dengan Jerry Aurum 2012 bersama Jerry Aurum yang merupakan seorang fotografer di Bali. Sebelumnya Denada juga menjadi model dari pemotretan yang dilakukan Jerry tahun 2009. Ketika Jerry meluncurkan album foto berjudul In My Room pada tanggal 11 Desember 2012, Denada melahirkan seorang putri pertama, yakni Shakira Aurum. Nah, teman-teman, supaya tidak bergaduh-gaduh ya, ini adalah putri pertama yang dinamakan sebagai Shakira Aurum, teman-teman. Pernikahan beda agama ini tidak langgeng
karena Denada mengajukan perceraian melalui pengacaranya pada tanggal 24 Juni 2015. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya tambahi. Ini real. Denada secara terbuka membagikan transformasi wajahnya setelah menjalani serangkaian prosedur operasi plastik di Korea dan Thailand. Ini setelah dari Korea dan Thailand ini jadinya. Ia mengungkapkan bahwa tindakan tersebut termasuk facelift, ponytail lift, forehead lift, por, dan seterusnya banyak kali. Tujuan utamanya adalah untuk mengencangkan kulit, mempertegas struktur wajah, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam menunjang penampilannya sebagai public figure. Unggahan foto before after yang ia bagikan melalui Instagram menunjukkan hasil signifikan yang membuat penampilannya terlihat lebih muda dan segar, serta menuai banyak pujian warganet. Oke, saya sambung. Ini singlenya ini ya, Ku Jelang Hari, ini album gue, Awal Baru, Call Me Dena, Matahari, Dangdut Gaul, Mae, ST, One Stop Dangdue, Mercusuar, Multi Dedet. Teman-teman, anaknya itu baru disebutkan satu, teman-teman. Satu, teman-teman, anaknya satu, belum ada lagi. Belum ada lagi. Ini nikah karo sapa meneh saiki gak tahu ya. Tunggu sebentar. Belum ada ini. Cerai, itu sampai cerai aja ini. Ini sekarang nikah sama siapa Bang Maksi? Oh, tunggu dulu. Nih ada nih. Nih ada Masih nih. janda, belum nikah lagi dia, Bang. Oh, Si Denada ya? masih, Denada belum nikah iya. lagi dia. Belum Masih belum janda? nikah lagi. Mm-mm. Masih janda? Iya, Bang, masih belum nikah sama siapa-siapa kayaknya dia. Mulai ilmu sisirnya dikeluarin Den, dah. itu Den, ini ada duren nih yang lagi sisiran nih, duren nih. Orang juga cuma nanya gimana sih? Oh, begitu. Berarti anaknya cuma satu dong? Si Reza juga kan anaknya, pokoknya dia udah ngelahirin. Enggak, ini loh dalam sini loh. Ini tak baca nih ya. Satu. Kalau sama yang udah nikah Satu. itu sama Tunggu dulu. Aku yang baca. Satu, Denada Tambunan mengubah citra dengan otot. Tempo 4 Januari 97 diarsipkan asli ini Tempo nih. Kemudian 2 informasi profil Liputan 6 ada. 3 Denada ini teriakan gue Tempo ada. 4 biografi Denada Indonesia. Nah, ini kalau ada di biografi tapi tidak mencantumkan ini masalah ini. Tak kasih tahu pengacaranya, lo pengacara, ambil biografinya, cari anaknya. Tuh, yang kelima, official website of Jerry Aurum. 6. Ini dia alasan Denada dan Jerry menikah. 7. Sofyan Eko Indrawan Februari 15 2012 Denada resmi jadi Nyonya Jerry. Kompas.com. Tuh, ada semua ini. Kalau saya klik ada semua. 8. Denada dan Jerry Aurum dikaruniai putri pertama. Tuh, ada 12 Desember 2012. Halo Jerry Aurum. 9. Anak dan Agama Denada Tambunan September 2014 tanggal 25. Ada 10. Saputra Aditya Juni tanggal 26. Denada gugat cerai suami Jerry Aurum Liputan 6. Tuh. 11. Potret Denada sebelum dan sesudah operasi plastik bikin pangling Liputan 6. Coba teman-teman tulis nih. Ada ini Liputan 6 tanggal 19 Juni 2025.
Sek di HP ku. Tunggu dulu. Saya ketik ya. Liputan 6. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Ini penting nih. Liputan 6. Tunggu dulu, Liputan 6 19 Satu Juli doang. 2025. Penting ini. Piye. Sampean juga ketik juga, nggak apa-apa, ketik. Judulnya itu Potret Denada, Potret Denada sebelum, nah, oke, selesai berita. Wah iya bener, nih ketemu nih saya nih. Tunggu sebentar saya tampilkan ya. Tunggu sebentar teman-teman, tampilkan ya. Denada lahir tahun berapa ya? Tuh tadi sudah tak sebutkan tuh loh. Sampai nggak nonton ya? Ya Allah Gusti, tadi sudah tak sebutkan. 19 Desember 1978. Desember 1978. 19 Desember 1978. Ini ada di sini ya. Ini tahun-tahun lama ini semua nih. Tapi kok fotonya nggak ada ya? Bentar ya teman-teman ya. Karena ini tahunnya 2015 jadi harus bongkar-bongkar dulu nih. Tapi enggak saya langsung ini aja. Wah, memang seksi teman-teman. Seksi memang ya. Nggak jadi ngantuk Pade. Lihat Denada seksi. Aku nggak pernah ngantuk. Ngantuk saya itu kalau jam 1. Nah, tunggu nih ya, ditunggu ya teman-teman ya. Teman-teman langsung lihat saja. Jadi biar kita ini bicara dengan fakta. Nggak mau tuh saya bicara tuh asal-asal gedabrus tuh nggak mau. Nah, tuh di atas tuh judulnya tuh. Potret Denada sebelum dan sesudah operasi plastik bikin pangling 19 Juni 2025. Iya. Iya Kak? 2025 gimana sih? Oh, bener. Istri 25 itu memang. Emang benar? 25 itu pada saat. Oh, tuh teman-teman ya, ini semua terkait dengan Denada semua nih. Ini ya, potret Denada sebelum and sesudah operasi plastik, hidung makin ramping, wajah nyaris rata. Wajah nyaris apa sih ini? Pokoknya gitulah. Oke teman-teman, jadi lahirnya 19 Desember 1978. Anak yang tertulis di sini hanya satu, yaitu siapa tadi namanya itu? Aurum. Jadi tidak ada yang namanya siapa namanya itu. Oke. Siapa namanya tadi itu? Desa. Resa tidak ada ya. Jadi kalau Resa tidak ada itu artinya nggak ada teman-teman, jangan dipaksa ada. Nah sampai sekarang itu dia sudah menulis autobiografi yang di situ tertulis tidak ada nama anak ini ya. Ini aku ada foto-fotonya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bisa dapat ini, tapi saya ada fotonya tuh. Manakah orangnya yang namanya Resa ini mana? Apakah Anda masih tajam mata atau enggak? Itu keluarga besar Ujung. keponakannya. Tunggu dulu ya teman-teman, sebentar sekali. Sebentar ya, ini aku tak mengembalikan dulu. Nah, oke. Nah, dia itu ada muncul di situ ya, di salah satu keluarga besar di Malang itu ya. Untuk teman-teman semua, para netizen dan juga para wartawan, yang begini-begini nih yang perlu ditampilkan.
Bukan yang ngoceh-ngoceh itu, ada jaksa agung disuap lah, jaksa tinggi disuap, sementara perkaranya aja belum beres. Itu tidak benar itu. Tapi itu saya bahas besok ya, yang itu ya. Oke, ini ada tadi Sweety. Sweety mau langsung bicara atau nunggu sebentar? Selamat malam. Malam, host. Aku dengerin. Oke, dengar dulu ya. Oke, sekarang saya kasih ke Bang Maksi. Bang Maksi. Mr. G, justru Ya. saya dengar suara Oke. Mbak Switi itu kayaknya. Biar Ya, silakan disapa dulu. malam Mbak Switi. Assalamualaikum. Suaranya nggak ada? Enggak, dia lari ke kamar mandi soalnya. Tunggu saya kasih tahu nih. Bang Maksi, Siap. ini kan sudah rame-rame nih, ada gugatan tidak diakui. Ya, tidak diakui itu tidak perlu diucapkan Bang Maksi. Paham ya? Ini kan sudah jelas-jelas tidak diakui, itu nggak perlu diucapkan. Kenapa? Ditengok saja autobiografinya. Dia menulis apa? Dia tanda tangani apa? Di autobiografi itu, dia tidak menulis nama Reza sebagai anak yang entahlah. Silakan Mbak Maksi. Ya, Mr. G gini, makanya kan kalimat itu muncul karena ada gugatan. Ya, Kan? Lalu dia mengirimkan kuasa hukumnya dan membantah semua itu pada saat mediasi. Mr. G, makanya muncul. Betul Mr. bilang katakan tadi, seharusnya nggak perlu dia sampaikan karena memang ada gugatan, otomatis harus ada pertemuan antara dua belah pihak. Maka Ya. yang hadir, dia cuma titip pesan saja kepada kuasa hukumnya Mr. G. Cuman saya mau sampaikan di Mr. G. Justru kalau saya melihat ini topik beda ya, foto-foto yang lama itu yang 24 tahun yang lalu itu saya lihat, foto-foto sebelum dia melahirkan, itu wajahnya mirip Mr. G, cowoknya aku lihat justru. 24 tahun yang lalu. Wajahnya mirip. maksudnya apa? Nah, kalau saya lihat, Ulangi coba, ulangi. kan Ulangi agak keras-keras dikit. gini, Ulangi. Mukanya agak lebar kotak. 24 yang lalu itu kan sebelum melahirkan ada foto dia kan dia ada dengan cowok tuh 24 yang lalu, kecuali sekarang Mr. G kan sudah beda, tapi 24 yang lalu saya lihat sepertinya Mr. G Ya. wajahnya mirip ya seperti Mr. G 24 tahun yang lalu yang waktu masih muda. Ini ada praduga nih. Iya, jangan-jangan Mr. Z ya? Nah itu Mbak Sweet ya, benar-benar karena 24 tahun yang lalu, kalau sekarang jelas beda. 24 Iya, tahun sudah lalu. akui saja, host. Akui saja. Nah jadi jangan dibilang sama itu. Jangan lupa pakai bris seperti Bang Krisbiantoro. Master G ada dua, bisa Ya. bisa Tengku, bisa Master, kan gitu. Ah, Belum ada pengakuan kecuali Tengku siapa itu kan, Rian sudah mengakui baru 100% berarti. Berarti ini kalau saya lihat ada dua figur yang berbeda. Satu Master G 24 yang lalu, kedua yang Tengku itu. Nah, yang mana kira-kira Mbak Sweet? Ya, untuk memastikan inilah DNA tes lah. itu Maksi itu lama-lama juga sudah mulai ini ya, didukung lagi sama sama Sweety ini. Master G. Praduga Master G. Wajahnya 24 yang lalu sepertinya sama nih Master G itu. Seperti sama, ya kan gitu. Iya. Oke lah, kalau begitu saya akui bahwa itu memang saya, ya, itu saya. Tapi mohon maaf, aku kok lupa ya, gitu loh. Gak mau Bang Z masuk dasternya Denada. Tanya sama Mr. G dengan yang Rian itu, Tengku itu, lihat mirip 24 tahun yang lalu, kecuali sekarang beda. Wah, oke. Berarti kamu mengakui bahwa 24 tahun yang lalu saya begitu ya, terus sekarang udah beda gitu ya. Nggak apa-apa. Itu memang 24 tahun yang lalu, wajar. Tapi mohon maaf, 24 tahun yang lalu saya tidak memasuki dasternya Denada. Ayo, bagaimana? Bedanya di situ. Oke teman-teman ya, saya ini intermezzo biasa. Kalau saya dengan Bang Mas itu biasa ya teman-teman. Itu menurut teman-teman biasa. Tapi kalau aku nanti tidur tuh kebayang-bayang tuh aku 24 tahun tuh koyo apa toh.
Oke ya teman-teman, itu lahir tahun 1978. 78 itu lahir si Denada. 2002 lahirlah si Reza. Oke, kemudian belajar ke Australia. Setelah anak ini ini tadi kalau saya urut-urutannya ya. Setelah anak ini ke Banyuwangi, si Denada ini ke Australia belajar melanjutkan karir gitu ya teman-teman ya. Belajar melanjutkan karir. Nah, dari karir ini ya teman-teman ya, dari karir ini berapa tahun saja di Australia, kemudian balik lagi ke Indonesia, langsung menggetarkan kancah musik Indonesia. Begitu teman-temanku. Nah masalahnya ketika saya membaca autobiografi yang ada ini, ternyata namanya Arum tadi itu adalah anak pertama dari suami pertama, tidak ada hubungannya dengan yang tadi yang saya bicarakan di siang hari tadi. Padahal siang hari ini ceritanya langsung oleh pembantunya. Oke, dan tidak menyebutkan yang namanya anak pertama, anak kedua, tidak. Oke ya teman-temanku ya. Dan itu adalah satu-satunya anak yang ditulis oleh Denada. Jadi betul-betul tidak ada nama Reza. Apakah itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya? Tidak ada. Oke. Nah, dari semua ini teman-teman kita bisa dapatkan bahwa anak ini dilahirkan selang 10 hari berangkat ke Banyuwangi, selang tidak lama kemudian Denada juga berangkat ke Australia. Kira-kira benar atau tidak? Bang Maksi, nggak ada yang jawab ya Bang Maksi? Jadi kalau lihat 24 tahun lalu dikurangin kan berarti tahun 2002 ya, kan lebih kayak gitu. Iya. Kalau dia berangkat tahun segitu pas, kan gitu logikanya. Kalau kita hitung, itu mundur. Betul? Berarti tahun 2002 atau 2021 lah, antara situ. Kalau memang 24 tahun 2006 ini, 2006 24 tahun, berarti 2002. Tapi kalau 24 tahun anak ini di tahun kemarin 2025, berarti 2001. Nah, kelihatan keberangkatan itu ke Australia tahun piro segitu ya? Ini sama. Ya segitu. Oh, ya pas. segitu. Ini kan Pas berarti tadi kan saya sudah bunyikan. berarti pas itu barang, berarti masuk. Ya, Iya. Nah, di tahun yang pada saat pulang itu, tahun 2005 mendapatkan penghargaan, tahun 2004 mendapatkan penghargaan tuh. Pas kembalinya itu. berarti 2002 cabut ke sana, 2 tahun kemudian balik, kan gitu kan logikanya. Iya, betul. Iya. Berarti pas itu barang, masuklah itu barang, kan begitu. Oke. Oke. Mr. G lalu kemudian menikah di tahun 2012 itu, setelah itu dengan si Jerry kan, 2012, kemudian pisah di 2012. 2012. Ya. 3 tahun itu, cuma 3 tahun. Iya. 2012 menikah. 2012 menikah. 15 pisah. Kemudian 2015 bercerai. Ya, 3 tahun aja. Anaknya sih 1. Oke, 2015 bercerai, kemudian diam-diam pergi ke Eropa, ke Korea dan Thailand. Kemudian datang lagi. Tadilah ceritanya begitu. Oke, ini saya bilang ya, ini kepada Denada ini ya. Cepat atau lambat, ini akan terungkap. Untuk itu, akui saja Anda minta maaf dan bertaubat. Udahlah, biarkan anak ini hidup dengan kehidupannya. Nggak perlu ini, tapi akui dulu bahwa iya itu anakku, itu loh, Bang Maksi. Kalau seandainya saya pengacara Mr. G, saya harus pertahankan gitu Mr. G, diuji dulu. Nah, Mr. G. Iya, itulah hukumnya itu. Tapi kan ada, iya nak, aku minta maaf, memang salahku. Terus tanya bapakmu sonono, udah gitu aja.
Nggak usah lagi ditutup-tutupi, sono, memang dulu aku nakal. Emang kenapa? Kan begitu. Tuh. Sama juga seandainya nih ada orang-orang yang datang kepada saya, papa sama saya, aku langsung, hah? Siapa kamu? Aku putrinya si Anu. Oh si Anu ya, oh ya udahlah kamu anakku. Gitu aja saya. Ada lagi yang datang, papa. Hah? Siapa lagi kamu? Aku putrinya si Anu. Oh ya udah kamu anakku. Gitu aja kalau saya, Bang Maksi. Tapi faktanya nggak pernah kan? Nggak pernah ketahuan dia. Mr. Ji. Teman-teman ini aku dilaporkan, nggak tahu dilaporkan apa lagi nih sama si TikTok. Mr. Z, Oke Bu, ya Bu. ya sebenarnya kalau menurut aku nih solusinya simpel, ya. Hmm. Tes DNA udah jelas kalau memang Denada tidak mengakui itu anaknya, tes DNA-nya kan nggak sama. Kalau memang itu sama tes DNA ya berarti kan anaknya dia, apa salahnya sih mengakui? Kita semua pernah punya salah masa muda ya. Oke lah nak, saya masa mudanya salah, tapi kamu udah anakku, udah akuin aja. Karena tanggung jawab anak itu darah daging itu sampai akhirat, Mr. Z. Dan seorang anak punya hak menuntut penjelasan siapa nasabnya, itu anak punya hak. Ya, kenapa dia nuntut, kenapa dia minta pengakuan? Karena dia punya hak, dia pengen tahu nasabnya siapa. Itu kaitannya sampai akhirat kalau ngomongin nasab. Dia kan bilang, saya sebenarnya cuma minta pengakuan aja kok. Apa salahnya, banyak kok artis yang begini akhirnya mengakui, nggak apa-apa, Mr. Z tetap tenar. Contoh ya, Lydia Kandou sama Jamal Mirdad. Kan dulu anak yang pertamanya itu, mohon maaf aku nyebut nama nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ya kan ada artis tuh, Jamal Mirdad dulu tidak mengakui, akhirnya berdua klarifikasi dengan pasangannya mengakui bahwa itu anaknya dulu sempat dititipkan, akhirnya diambil lagi. Ada lagi artis NG Drive ya, mengakui pernah dengan siapa tuh artis cewek ada anak, dan dia klarifikasi karena akhirnya akan terbuka, dan nasab itu penting dan itu kita tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, sampai akhirat jangan main-main. Kalau saya mohon maaf ya, nggak usah takut dengan penilaian orang, nggak usah takut dengan ketenaran akan turun gara-gara mengakui kebenaran. Kalau menurut saya ya, akui saja, oh iya memang itu anak saya dulu pernah melakukan kesalahan, saya mohon maaf, lu sudah membuat kegaduhan atau membuat apalah. Tapi gini juga Mr. Z, saya kan tidak tahu posisinya artis Denada ini ya, apakah dia punya alasan untuk menutupi, apakah dia menjaga nama baik, mohon maaf, apakah dia dalam rangka menjaga nama baik dan tidak mau memberitahu siapa bapaknya, mungkin juga, aku nggak tahu ya, kita juga nggak bisa menjudge 100% ya. Biar bagaimanapun kita tidak tahu posisinya dia. Mungkin dia juga punya alasan. Tapi kalau memang tidak mau diekspos, secara kekeluargaan aja. Tapi kan dia tidak, katanya anaknya datang nggak mau nemuin. Itu loh, aku miris sih sebagai seorang ibu aku miris. Apapun kesalahan kita masa lalu, sebagai seorang ibu nalurinya nggak tega. Ya, di sisi lain mohon maaf, anaknya yang satu itu kan diperjuangkan, Denada yang sakit itu sampai sebegitu hebatnya memperjuangkan anak. Tapi di sisi lain dia tidak mengakui anaknya yang lain gitu loh, yang dia taruh di orang. Iya. Mirisnya itu sih. Iya. Ya, itu aja Mr. Z, silakan yang lain. Oh, bagus sekali nih pendapat nih. Silakan yang lain. Ada Mak Erot nih, Mak Erot. Ayo Mak Erot. Mungkin Rasel, ini kan akui saja daripada nanti itu memang benar ya kata-katanya itu. Kalau hukum masalahnya hanya di DNA itu benar. Tapi ya, apakah harus ke DNA? Kan sekali lagi tadi Bang Maksi juga bilang bahwa nggak perlu ke DNA. Pengakuan udah cukup karena pengakuan tuh orang-orang dekat semua. Tapi kalau hukum ya ke DNA. Haruskah ke DNA? Apakah tidak ada pengakuan saja bahwa ini ya, ini anakku dan sebagainya. Begitu Bang Maksi. Mr. Ji. Jadi memang disampaikan teman-teman dan Mbak Sweet, betul, sepakat semua sama, tapi memang fakta yang kita lihat, dia betul-betul mempertahankan egonya, kan begitu Mr. Ji.
Sementara ini nggak bisa lari, Mister Ji. Ya kan? Saksi, fakta, saksi kunci sangat kuat. Makanya berarti ada perbedaan waktu dengan RK dengan Lisa Mariana nih. Saksinya lebih banyak ke RK, tapi sekarang ini saksi lebih banyak ke pihak Reza. Lemah dia. Jadi tanpa Dena pun Mister Ji tampias dia nih, saya bilang. Ketika diuji nanti di persidangan. Tapi sepertinya Oke, saya tanya. Ya, Dia pertama. saya tanya sama Sweety. Sweety nonton nggak terkait dengan kesaksian dari ART-nya? Yang Mr. Z tadi siang ya? Iya. Atau nonton Aku sekilas-sekilas? ya sekilas-kilas aku. Nah, itu sebenarnya ada ungkapan. Memang tidak ada foto, tidak ada video, tidak ada kegembiraan, tidak ada ucapan syukur, tidak ada. Ketika kelahiran itu tidak ada. Jadi itu memang silent semua itu. Nah, si ibu ini akhirnya bicara. Sayangnya dia dipecat setelah Emilia Contessa meninggal dunia. Tapi dia siap hadir. Saya memang diam ketika saya menjadi pembantu. Tapi saya akan berbicara ketika saya diminta untuk menjadi saksi. Begitu, Sweety. Ya nggak apa-apa sih itu, artinya memang apa ya? Memang dia harus itu yang dia lakukan ya. Kalau menurut aku demi membuka kebenaran. Gitu Mr. Z, karena dia kan saksi kunci di rumah itu kan. Salah satu Betul. saksi kunci. Yang namanya mohon maaf anak yang tidak diinginkan ya pasti tidak ada kegembiraan saat dilahirkan. Ya, tapi ya aku mirisnya di situ aja sih. Ada seorang anak yang akhirnya sampai sebesar ini 24 tahun yang selama ini disembunyikan, akhirnya dia sampai membuat viral karena ingin diakui. Dia cuma pengen diakui loh. Udah tinggal akuin aja pesusahnya, nggak usah pedulikan omongan orang. Ini kan urusan kita sama Tuhan, sama anak kita, darah daging kita. Nggak perlu mikirin omongan orang. Mau kita nama baiknya nggak akan. Justru kalau menurut saya ya, kalau dia memang keluar dengan mohon maaf Denada ini keluar terus mengklarifikasi dengan gentle, dengan berani mengakui ya itu anak saya, itu malah masyarakat tuh melihatnya dia elegan gitu loh. Ngelihatnya bahwa apa ya kelihatannya malahan bagus, tapi kalau begini kan kesannya malahan mohon maaf ya, kalau penilaianku masyarakat banyak yang kecewa, iya pasti kok begitu gitu ya. Ini kalau memang benar anaknya ya, kalau memang benar anaknya akui saja, elegan, berani mengakui kesalahan, berani mengakui itu memang darah daging saya, itu hebat banget kalau menurut aku. Iya, ini saya berpikir bahwa judul-judul seperti ini sinetron lah, film lah, tapi ternyata nih nyata loh, Sweety. Oke, kita sapa dulu, ini ada Mak Erot. Selamat malam, Mak Erot. Mungkin Mak Erot mau bicara atau ingin memperpanjang atau apa, Mak Erot, silakan. Oke, kalau Mak Erot tidak mau bicara, silahkan di-mute saja. Saya tak menantang teman-teman di bawah ini ya. Ini ada 100 orang. 150 orang lah ya. Loh, kok malah ada kire ning kono, Mak Erot. Kowe iki jak ngomong ora gelem malah ana suara kire. Ini ada 150 orang. Saya tantang nih. Aku ini kan ada 37,0 tuh. K itu yang di atas tuh. Saya tantang kepada teman-teman yang 150 ini. Supaya itu menjadi 40. Apakah teman-teman masih mau tap-tap layar? Mulai dari sekarang. Ya. Kalau ibu kita Bu Sweety, dari wajah apa namanya wajah itu, dari ya wajahnya Reza sama wajahnya Denada, ini dari wajah aja Bu, menurut Ibu? Kalau dari wajah sih aku ngelihatnya matanya mirip ya. Oke, itu dari awam-awam saja ya.
Jadi teman-teman netizen juga begitu sih. Dia mengatakan bahwa mirip sekali. Nah, ternyata dalam video tadi yang tadi siang itu menyebut nama itu, Bu. Menyebut nama seseorang dan itu diiyakan oleh sang pembantu. Tidak diingkari itu, Bu. Menurut Ibu gimana, Bu? Ya, menurut aku kita nggak bisa menjudge ya. Ya, Ya, kalau secara kemiripan mungkin ada kemiripan, tapi kalau kita menjudge dia orangnya kita nggak boleh juga, Mr. Z. Ya, salah satu cara kalau memang itu anaknya laki-laki itu ya dites DNA kelihatan kok. Apakah anaknya ya, laki-laki itu atau anak laki-laki yang lain kan tes DNA caranya. ya. Oke. Kalau saya urutkan begini. Oke, lahir tahun Pironang tahun 2002. 2002 kan? Berarti kita mundur nih. Mundur ke hamil berarti 2001. Antara 2000 sampai 2001 ke 2002 ini sama siapa? Pacaran sama siapa? Gitu kan? Kan bisa tuh. Ternyata pacarannya sama si itu tuh, begitu. Nah, dari situlah untuk yang tadi yang terkait dengan DNA, ya itu pasti. Ya, kita melihatnya nih para netizen aja, para netizen. Ngitungnya kan begitu. Lahir tahun 2002. Oke, bulan berapa? Ikuti. 2001 dia gandeng sama siapa? Oh, ternyata gandeng sama si ini, si Ono, si ini, si Ono misalnya. Berarti kan kalau gandengannya si ini sama si Ono, berarti kan si ini, si Ono, si ini, si Ono. Nah, sekarang siapa yang jadi nih? Yang jadikan dia di siapa? Ya tinggal tes DNA-nya tadi. Kalau benar si ini dan si Ono. Tapi kalau hanya si ini, ya berarti si ini. Kalau bergaulnya sama si ini, masa jadinya sama si Ono? Ya nggak, Bu? Tapi gini, Mr. Z, si cowoknya juga mungkin punya apa ya? Mungkin cowoknya juga nggak percaya gitu aja. Bener saya atau si Ono? Tes DNA memang salah satu jalan untuk mengetahui. Namanya mohon maaf, Ya, namanya mohon maaf artis kan, Mr. Z, pergaulannya kan banyak dan luas. Mungkin cowoknya juga iya. bertanya benar saya atau yang lain gitu kan. Nah, makanya tes DNA caranya. Ya, kalau itu mau mencari cowoknya. Ini ternyata dia hanya mencari ibunya. Ya si anak itu mungkin gini berharap udah ketemu ibunya nanya sebenarnya bapak saya siapa. Itu mungkin yang belum siap ya atau entah apa alasannya belum mau menemui nih Denada nih. Kan katanya si anak ini dengan saudaranya ke rumahnya nggak ditemuin. Nah, itu nggak tahu saya itu, Bang Maksi yang tahu tuh. Itu jangan-jangan Bang Maksi yang nganter itu. Nah, Bang Maksi yang tahu tuh. Diminta Mas, tapi saya nolak Mbak Sweet karena Mr. G saya nggak berani. Karena kan 24 yang lalu kan wajahnya sama dengan Mr. G. Itu loh. Mr. G, Ada isinya perutku. Mr. G memang gini, ini kan kita bicara persidangan nih. Ini kan perdata. Perdata ini memang bisa ada peluang untuk dia menolak untuk tes DNA si Denada. Tapi kalau nanti masuk ke ada laporan LP kayak di Mabes kemarin tuh loh, RK. Nah, dia nggak bisa ngelak tuh Mr. G. Apalagi ya kan? Apalagi itu nanti ketika kita bicara DNA ya. Nah, ini jadi pertanyaan lagi Mr. G. Ini bagus juga dibahas. Kalau di perdata nih, kan uji pembuktian nih, bukti dan saksi. Nah, tentunya kalau memang masih dengelak, kemudian masih dibutuhkan untuk DNA, kan ini terus dia nolak nih Mr. G. Ini juga jadi persoalan Mr. G. Dia nggak mau untuk tes DNA. Ini jadi persoalan Mr. G. Nggak bisa. Ya, nggak bisa, Bang. Jadi kalau untuk kepentingan keadilan, ada itu nanti perintahnya. Perintah pengadilan. Tapi
Iya, untuk kepentingan peradilan itu pasti mau. Kecuali kalau untuk kepentingan pribadi yang saya nggak tahu. Berarti dia akan kehalang di situ nanti. Ah iya dong.